Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saya membawa cambuk ya. Kalau cambuk ini zaman dulu menjadi alat untuk menghukum. Bahkan di beberapa negara hukum cambuk masih diperlakukan seperti di Malaysia. Orang yang melanggar hukum atau kriminal bisa dijatuhi dengan hukum cambuk. Juga di Aceh itu dengan cambukan di depan umum. Maka kemudian dihukum. Saudara-saudari yang terkasih, hukuman sebetulnya adalah semacam punishment, semacam alat yang dipakai supaya orang yang bersangkutan jera, tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan ini yang kadang-kadang ada juga hukuman di penjara, ada juga dengan cambuk, ada juga hukuman macam-macam. Bahkan ada yang disetrum dengan listrik, atau disuntik kalau hukuman mati, atau ditembak seperti di Nusa Kambangan. Semuanya tujuannya adalah kalau sampai mati, hukuman mati itu artinya sudah berat sekali kesalahannya. Walaupun gereja melarang atau tidak menyetujui hukuman mati, tetapi tetap berlaku di negara-negara di mana ingin kalau kejahatannya sudah extraordinary. Tetapi tujuan dari punishment, penjara, cambuk, dan juga hal-hal yang lain adalah supaya orang yang bersangkutan jera untuk memperbaiki hidupnya lagi. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendengar sabda Yesus. Yesus mengatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapa murah hati. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan kamu menghukum supaya kamu tidak dihukum. Dan suatu takaran yang akan penuh dengan baik digoncang dan akan tumpah, dan semuanya akan diberikan kepada ribaanmu. Maka ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari sangat gampang kita menghakimi orang lain. Kita tidak tahu kondisi orang itu. Kita tidak tahu bagaimana latar belakang orang itu, sehingga akhirnya kita hanya menghakimi saja. Suatu saat saya tugas di Baturetno, Wonogiri. Kemudian saya sebagai Romo baru belum siap. Waktu itu adalah perayaan Paskah. Belum siap exultet. Nyanyi exultate. Itu nyanyian panjang ya. Maka saya minta prodiakon untuk exultate. Prodiakon ini sudah sepuh, namanya Pak Beni. Dan saya merasa mendengarkan cerita-cerita ketika Pak Beni muda. Dia adalah tokoh dari Baturetno, paroki Santo Yusuf Baturetno. Dia sebagai prodiakon katekis, suaranya lantang, dengan exultate lantang. Tetapi pada zaman saya beliau sudah sepuh. Sebetulnya keberatan karena beliau waktu itu tahun 2001 beliau agak flu. Maka beliau itu keberatan. Makanya saya merasakan nggak apa-apa Pak, pokoknya semampunya. Nah, kemudian Pak Beni itu menyanyi, mungkin sekarang sudah almarhum ya, Pak Beni itu menyanyikan exultate. Tetapi karena sudah sepuh dan yang kedua baru sakit flu, maka lagunya sering kejeglong-jeglong, exultatenya itu bahkan agak cenderung pales. Kemudian saya pada saat khotbah saya minta maaf. Saya minta maaf karena yang salah saya. Karena Pak Beni sudah sepuh. Sebetulnya menolak Pak Beni. Pak Beni tadi sudah cerita ke saya masuk angin. Sebetulnya tidak mau nyanyi exultate. Tetapi saya yang memaksa dalam tanda kutip. Dan Pak Beni beliau itu mau. Maka ketika saya ngomong Pak Beni juga baru masuk angin.
Semua umat ketawa. Kemudian seakan-akan dalam tanda kutip melecehkan, dalam arti memang pales tadi kejeglong-jeglong lagunya. Dan kemudian saya dalam khotbah harus saya terangkan bahwa ini kesalahan saya. Pak Benny sudah mengatakan bahwa dia sudah flu, kemudian masuk angin, tetapi saya sedikit memaksa. Dan Pak Benny sebagai orang yang sudah lama menjadi prodiakon tidak kuasa menolak saya sebagai Romo. Dan waktu itu saya Romo yang baru ditabiskan. Maka saudara-saudari yang terkasih, orang kemudian seakan-akan dalam tanda kutip menghakimi. Suaranya sekarang jelek, suaranya tidak baik. Dan tentu saja ini harus saya counter. Saya beritahu bahwa itu karena kesalahan saya. Saudara-saudari yang terkasih, orang menghormati Pak Benny sebagai tokoh guru agama, katekis, dan prodiakon. Bahkan ketika eksultan di zaman mudanya, semua lancar. Bahkan semua notnya tidak ada yang kejeglong. Tetapi ketika ada kejeglong karena sudah sepuh dan masuk angin, orang akan dengan mudah mentertawakan. Dan tentu saja ini menjadi suatu yang bagi saya, waduh, saya kasihan karena yang salah saya. Kadang-kadang kita sangat cepat menghakimi. Kadang-kadang kita sangat cepat untuk ambil keputusan menghukum. Ada orang-orang yang baru tahap awal, mungkin baptisan, kemudian romonya mengatakan, kamu baptisan dewasa, sekarang aktif, jadi lektor, kamu jadi pemazmur. Maka kemudian mereka mulai berlatih dan menjadi lektor atau pemazmur. Tetapi ketika bertugas, banyak orang kemudian menghakimi. Kamu suaramu kurang begini. Wah, seperti apa itu sebenarnya? Kamu masih muda, baru baptis bulan lalu sudah lektor, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang akhirnya membuat orang menjadi tidak pede, merasa dihakimi, merasa dihukum, dan akhirnya mundur teratur, tidak mau lagi ditugaskan. Dan itu yang akhirnya hukuman yang membuat orang tersebut menjadi tidak lagi bersinar atau bersemangat di dalam ikut terlibat dalam liturgi pewartaan kabar gembira Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita murah hati seperti Bapa murah hati adanya. Karena ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang lain nanti akan diukurkan kepada kita. Jangan sampai kita mencambuk orang, tujuannya melecehkan, tujuannya membuli, bukan membangun, bukan memberi semangat. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.